Halo. Perkenalkan, nama saya Christopher Haryanja, nomor absen 8. Saya Daniel Putra Riwandi, absen 9. Saya terbimbing Musda Fisika Pasar Ibu, absen nomor 27. Nah, sekarang kita mau naik ya, guys. Tadi perjalanan panjang, capek lagi. Berapa jam tadi? Kalau dari jam 6 5,5. dikurangin sama kita ke rest area mungkin 5,5 jaman ya. Ya 5,5. Ya. Lama. Bisa dimulai? Bisa? Yuk. Yuk yang masih berdiri bisa duduk dulu. Kasihan teman-teman yang di belakang nggak kelihatan. Yuk, silakan. Oke, sudah ya. Oke, silakan. Ya, apunten ke semuanya rombongan yang dari SMA Pemudi Luhur Bekasi. Kami langsung memperkenalkan diri, nama Ayah Karmain dari Baduy Dalam Cibeok, untuk menjelaskan apa-apa yang sekiranya yang ingin ditanyakan yang kaitan dengan adat istiadat Baduy atau Baduy Dalam maupun Baduy Luhur. Posisi kita ini ada sekarang di Kampung Gajebo ya, di Kampung Gajebo Baduy Luar. Desanya Desa Kanekes ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ya. Sekalian, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan hasil susah payah kita jalan kaki sampai tiba di Kampung Gajebo Baduy Luar ini, silahkan sesuai dengan agenda yang ditanyakan, tugas dari sekolah. Ayah Karmain yang dari Baduy Dalam mungkin siapa tahu bisa menjelaskan. Mungkin sekilas dari Ayah Karmain, sekian aja dulu. Silahkan dari mana dulu, apa dulu yang ditanyakan, mangga ke saudara-saudara. Silakan, ada yang mau bertanya? Bin. Ya, silakan. Ya, berdiri bisa berdiri. Ini Baduy. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Salah satunya kalau Baduy dalam seperti ini,
seperti ayah Karmain, baduy dalam. Kemudian baduy luar ini seperti Kang Emen yang baduy luar. Nah, baduy ini ada baduy dalam, ada baduy luar. Perbedaannya, baduy dalam seperti ini, baduy luar seperti Kang Emen ini. Jadi inilah yang akan ngasih narasumber jika ditanyakan dibutuhkan oleh saudara-saudara. Mangga. Dan di depan muka. Lu juga. Itu glamour. Ya, nama siapa? Diana Berta. Ya, terima kasih pertanyaannya. Di baduy itu kenapa wanitanya kelihatannya tidak ada yang pengangguran? Karena itu sudah dipelajari sejak dari dulu, dari leluhurnya. Maksud tujuannya sambil mayoritas biasanya kan kesehariannya bertani, namun ini tani ini masih tengah-tengah waktu, jadi memanfaatkan situasi karena mereka menggunakan tenun, ya. Hasil tenun itu bisa dijual ke pengunjung, jadi itu bagi orang Baduy itu sangat manfaat gitu. Jadi laki-lakinya ke ladang, perempuannya juga ke ladang juga sama-sama, tapi lebih banyak ibu-ibunya atau wanitanya membuat hasil tenun, ya gitu ya. Kelihatannya baduy dalam juga ada, tapi suka di ladang juga nggak kelihatan karena saudara-saudara kita nggak ada waktu ke baduy dalam. Jadi mungkin melihatnya hanya di baduy luar. Baduy dalam menggunakan tenun, baduy luar juga menggunakan tenun. Ya, sama gitu. Ya, berikutnya. Oh ini, seperti ini. Nama saya Sadetia Mustika dari absen 12 kelas S3. Saya ingin bertanya, kenapa baduy itu ada pemisahan baduy dalam sama baduy luar? Kenapa berbeda? Ya, dari siapa? Sadetia. Elizabeth. Pertanyaan Elizabeth. Baduy itu memang dari dulunya masih memang baduy dalam, ada baduy luar. Kenapa kelihatannya berpisah antara baduy dalam baduy luar? Sebetulnya baduy itu secara rinciannya baduy itu memang satu kesatuan adat. Namun berfungsi baduy dalam itu memang untuk tugas di dalam, untuk menjalankan segala sesuatu perjalanan amanah adat. Namun fungsi baduy luar itu untuk sebagai baduy luar itu fungsinya untuk sebagai penghubung. Ketika kita ada berkepentingan kepada pemerintahan yang ada di jajaran birokrasi pemerintahan desa yang kaitan jika dengan tingkat kecamatan maupun kabupaten maupun provinsi maupun pusat, kami yang lebih difungsikan itulah baduy luar. Maka baduy dalam, baduy luar satu kesatuan adat tetap, cuma ada perbedaan segi pakaian. Pakaian baduy dalam kayak ini ayah Karmain ini, baduy luar kayak Kang Emin itu tadi. Cuma kalau ketika perjalanan ke kota, ke Jakarta mau kemana, baduy luar boleh menggunakan kendaraan. Baduy dalam, kami sendiri pernah ke Jakarta, bahkan sampai Bekasi, jalan kaki. Nggak bisa menggunakan kendaraan, karena itu sudah merupakan aturan adat dari leluhur. Ya, gitu. Tuh Xiaomi. Sama dong. Kayak 878 kan? Snapdragon 878. Siapa namanya? Lady. Ya, bagus sekali pertanyaan Lady. Kenapa? Karena kami mempunyai aturan adat tradisi
tersendiri, tidak bisa dengan sama dengan masyarakat umum di luar yang bebas. Kami tetap mempunyai adat, tradisi, budaya, nilai-nilai leluhur yang patut kami jalankan sesuai dengan amat leluhur. Maka kami walaupun melihat zaman sekarang kemajuan di luar itu sudah memang lebih maju, memang lebih modern, segala sesuatu lebih canggih, tetapi kami mempunyai aturan adat, tradisi oleh leluhur tidak bisa sama dengan saudara-saudara kita di luar. Maka kami mempunyai aturan adat yang sekiranya pantas hidup di wilayah hukum adat, dan kami mempertahankan hukum adat tidak bisa dirubah. Cabang sampai Merauke kami tetap mempertahankan aturan adat dan nilai-nilai leluhur, karena kami itu aturan ininya dari wiwitan ya. Dari Sunda wiwitan ya. Sunda wiwitan itu tidak bisa dirubah seperti saudara-saudara di luar. Kami tetap menjalankan tugas hukum adat semestinya sesuai dengan aturan adat yang sudah ditentukan oleh lembaga atau aturan adat. Namun kami walaupun dari zaman ke zaman perubahan, tetap kami mempertahankan adat istiadat kami yang memang sudah jelas harus dijalankan oleh lembaga adat. Ya mungkin kami ya hanya segitu sementara ya. Ya, cukup. Bapaknya juga nggak peduli lu absen berapa. Bapaknya juga ngepel. Alamat sekali ya. Ya apa? Lah itu bapaknya pakai tohok. Iya. Masih kata. Iya. Nggak salah sih, cuman gimana itu? Kan katanya baduy dalam nggak boleh pakai teks. Coba Ini pengecualian itu bapaknya pakai tohok. tapi kalau bisa itu aplikasi kebanggaan gitu. Kamu kalau pulang ya, harga maksimum kita murah kan? Murah. Kok pakai translate? Siapa tadi nama? Yon. Ya alhamdulillah Yon. Untuk penjelasan tadi yang tadi sebenarnya pengecualian tentang teknologi yang dipegang oleh orang baduy dalam maksudnya. Ya. Orang baduy dalam tetap kami tidak ada toleran sama sekali kalau mengenai untuk menggunakan alat elektronik. Tetap kami mempunyai aturan adat. Jika ada waktu nanti biasanya kalau memang dianggap melanggar, biasanya orang tersebut dipanggil di sidang sama tokoh adat, dan itu kalau memang mereka bertele-tele, mereka bisa disidang dan bisa dimasukkan rutan adat lagi. Itu kami sudah kesepakatan lembaga atau aturan adat, tidak bisa ibaratnya ada toleran, tidak ada pertimbangan karena itu dianggap itu melanggar. Ya seperti itu. Kan elektronik misal itu kan bukan elektronik kan ada yang kritis gitu. Iya, tapi yang kita ketahui baduy itu dibagi menjadi baduy luar dan baduy dalam. Ini itu pembagiannya dari awal atau baru sekarang ini? Sudah dari awal. Jagardo. Ya, alhamdulillah pertanyaan Jagardo. Pembagian orang baduy dalam dan orang baduy luar, sebetulnya kalau dilihat pembagian memang dilihat agak sepertinya ada seperti pembagian, tapi ternyata kami melihat baduy dalam itu baduy luar itu di dalamnya satu kesatuan adat. Dari dulunya tetap terdiri baduy dalam, terdiri baduy luar. Jadi dari dulunya memang sudah diprediksi oleh leluhur, oleh para lembaga bahwa negara kita ini akan banyak perubahan-perubahan atau suku bangsa golongan. Seumpamanya nanti ada yang sekiranya akan yang ada kelompok yang sehingga akan ini tetap yang menjaga yang ke depan, yang lebih dikedepankanlah fungsinya baduy luar. Jadi baduy luar itu fungsinya untuk
menjaga segala sesuatu atau melestarikan, membantu dari menyangga dari pihak-pihak luar yang tujuannya ingin memasuk ke kawasan Baduy Dalam. Itu fungsi Baduy Luar. Fungsi Baduy Dalam itu fungsi tapak di Wiwitan. Ya kayak itu ya.